Soeharto terlihat menunduk sembari membubuhkan tanda tangan di dokumen Letter of Intent. Di sampingnya tampak Michel Camdessus, si direktur IMF, berdiri sambil bersedekap tangan. Usai membubuhkan tanda tangan, Soeharto kemudian memberikan pidato singkat. Demikian pula Camdessus memberikan pidato formalnya. Keduanya lantas berjabat tangan sambil melempar senyum dalam sebuah acara seremoni di Cendana. IMF akhirnya bersedia membantu Indonesia dengan sejumlah syarat sebagaimana tertuang dalam Letter of Intent. Paket penyelamatan oleh IMF mendorong adanya kebijakan likuidasi gerak dolar melawan rupiah. Perekonomian Indonesia yang sakit tak hanya tercermin dari rupiah saja, tetapi segala aspek parameter ekonomi. Miranda S. Gultom dalam esai In Macroeconomic Policy, The Indonesian Experience mencatat puncak paling suram dalam ekonomi Indonesia dari tahun 96 sampai 99 terjadi pada 98. Angka-angka makroekonomi Indonesia yang seram tergambar pada tahun itu. Pada 98, saat puncak krisis terjadi pada perbankan dan kredit macet atau NPL gross perbankan mencapai 48,6%. Ekonomi Indonesia minus 13,3%. Rata-rata investasi minus 33%. Persoalan utang pun tak kalah pelik. Dalam buku Ekonomi Politik karya Dilernoff, utang luar negeri pemerintah pada akhir Desember 97 cukup besar untuk kurun waktu mencapai 137,42 miliar dolar Amerika. Sementara utang luar negeri swasta menembus 73,96 miliar. Utang ini disebut-sebut naik berlipat-lipat. Rupiah yang makin terpuruk terhadap dolar makin menambah beban utang bagi pemerintah atau swasta. Pada Januari 98, daftar masalah yang dihadapi Indonesia makin panjang. Kurs lepas kendali, harga barang-barang terutama makanan melonjak, kegiatan industri macet dan PHK terjadi di perkotaan, perbankan nasional porak-poranda. Karena kegagalan program dalam LOL pertama, maka LOL kedua 15 Januari dan LOL ketiga 10 April, dan dalam serentetan LOL selanjutnya dilakukan perubahan strategis. Di internal pemerintah pada waktu itu ada upaya mencari alternatif solusi setelah LOL 15 Januari 98. Karena skema yang disepakati IMF dinilai membawa Indonesia makin liberal dan tak ada tanda-tanda perbaikan. Soeharto menganggap Steve Hanke, guru besar Johns Hopkins University, sebagai penasihat khusus presiden. Soeharto berencana menerapkan currency board system atas proposal yang diajukan Steve Hanke. Skema CBS rupiah akan dipatok pada Rp5.500 per dolar Amerika. Soeharto tertarik dan hampir memberlakukan CBS. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang CBS sudah disiapkan pada awal Februari 98. Namun IMF sebagai dokter kala itu menolak mentah-mentah gagasan itu. CBS akan mematok kurs rupiah pada tingkat di bawah kurs yang berlaku. Kebijakan yang bertolak belakang kurs mengambang sesuai dengan kesepakatan dalam LOL. Pada akhirnya, berselang kurang dari 7 bulan setelah Soeharto minta bantuan IMF, dia mengundurkan diri karena situasi politik dan ekonomi yang semakin terpuruk. Camdessus dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, pihaknya punya andil dalam menciptakan kondisi Soeharto lengser di jabatannya. Namun sang bos IMF juga sempat melayangkan keberatan dan meluruskan ucapannya bahwa IMF tak bermaksud demikian. Semenjak kejatuhan Soeharto pada Mei 98, pemerintah yang baru masih dalam bayang-bayang IMF. Setidaknya sejak 97 hingga 2003, Indonesia sudah menekan 26 kali LOL dan IMF. Hingga Desember 2003, Indonesia memutuskan mengakhiri program dengan IMF. Berserang 3 tahun, utang Indonesia terhadap IMF berhasil dilunasi.